yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Darjab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Luciana Situmorang, sarjana hukum. Saya guru SMA Negeri 8 Kota Jambi, Kecamatan Kota Baru, Provinsi Jambi. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi peluang dan tantangan Pancasila dalam kehidupan global, PASE kelas 10. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Saya mau mengecek kebersihan kelasnya, ya. Kebersihan kelasnya bagaimana? Bersih. Oke, sudah bersih semuanya? Oke, ya. Bagus, kalau sudah bersih berarti bisa ditingkatkan dan dipertahankan kebersihannya. Karena bersih itu awal dari keimanan, ya. Sehingga perlu dijaga kebersihan kalian. Daniel hadir ya. Dena, Dika, Firman, Maria, Alvito. Oke ya. Asti. Hadir, Bu. Ulinta. Hadir, Bu. Cihan. Hadir, Bu. Fadlan. Hadir, Bu. Oke. Claudi, tapi semuanya hadir ya. Bagus. Oke. Sebelum itu, siapa di sini yang pertama kali masuk dalam kelas? Kami. Ya. Oke, silakan. Karena yang pertama kali berarti dia menunjukkan kedisiplinan dan ketekunan, ya. Oke, silakan boleh memimpin doanya. Semua siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Harus bisa punya jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah airnya. Kenapa? Karena supaya bisa memperkokoh, memperkuat NKRI-nya. Oke, siapa di sini yang masih ingat lagu nasional Maju Tak Gentar? Bagus. Oke, kita musik penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, majulah, majulah, menang. Halo dan selamat datang di kelas pendidikan Pancasila. Ini slide-nya hasil dari kalian ya, yang minggu-minggu lalu. Nah, lanjut. Oke, jalan-jalan mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Asik. Kita belajar, kita ini harus punya semangatnya ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, cita-cita. Oke, jadi kalian harus punya semangat religius, nasionalis, dan gotong royong, kerjasamanya, mandiri, yaitu harus punya jiwa yang mau berusaha. Itu namanya
harus juga bisa kalian mencapai cita-citanya ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, jadi kalau belajar itu kita harus semangat. Kalau segala sesuatunya dengan tidak semangat, susah untuk mencapai tujuannya ya. Jadi harus semangat. Semangat semuanya. Semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, pikirkanlah hal ini ya. Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Jadi kalau kamu di kelas 10 ini, kalian bukan kebetulan saja, tapi harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Kenapa? Karena ketekunan itu harus disertai dengan kedisiplinan. Nah, tadi sudah ya, masuk tepat waktu. Ya, itu juga menunjukkan kedisiplinan. Itu menurut Abigail Adam. Next. Oke. Oke, masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang di sini kelas 10-5 yang tahu materi minggu lalu? Oke, siapa? Ya, silakan. Materi minggu kemarin tuh kalau nggak salah implementasi penerapan Pancasila sebagai pelajar, Bu. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa yang tahu lagi materi minggu lalu? Oke, contoh implementasi penerapan Pancasila sebagai pelajar. Siapa yang bisa? Ibu. Ya, silakan. Misalnya di sila kedua, misalnya ada teman yang membutuhkan bantuan, saya berusaha bantu. Oke, kita beri aplaus. Halaman 38. Jadi apa yang kalian dapat dari berliterasi di buku tadi? Oke, siapa? Ya, materi apa? Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Oke ya, jadi peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Oke, aktivitas baik apa yang telah kalian lakukan tadi pagi di era media sosial yang mencerminkan peluang Pancasila tersebut? Kalau saya tadi pagi, saya posting di Instagram untuk memberi motivasi semangat supaya teman-teman datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Oh, ya. Apa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era media sosial? Oke. Ya. Terus ujaran kebencian kayak hate speech sama video kekerasan, Bu. Luar biasa. Narkoba, pergaulan bebas, sama terorisme. Tujuannya adalah pada unit ini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung, di mana seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, dan bahkan negara yang berbeda. Jadi kalian harus mengkaji, menganalisis peluang-peluang apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media sosial. Jadi tantangan apa saja yang terjadi dan cari solusinya, apa yang menjadi tantangan sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila itu tidak terlaksana, sehingga menimbulkan akibat-akibat kehancuran, kerusuhan, kebencian antar masyarakat. Maka kita harus tahu tujuan pembelajaran saat hari ini. Ya, peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Oke. Perhatikan, Pancasila adalah ideologi negara yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan dan memunculkan peluang dan tantangan dalam penerapannya. Apa yang dimaksud dengan peluang penerapan Pancasila? Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila.
Jadi dengan adanya penerapan Pancasila, bagaimana menyatukan dari Sabang sampai Merauke persatuan Indonesia? Itu peluang. Peluangan penerapan Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kelas. Nah, mulai dari kelas yang dimana kalian saling yang tadi memotivasi temannya cepat datang di media sosial apa kamu bikin? Instagramnya, ya. Oke, siapa yang di sini yang sudah membuat status yang positif tadi pagi? Kami, Bu. Ya sudah. Apa? Kami tentang itu, Bu. Kita harus rajin belajar. Oh, good ya. Bolos. Jangan bolos ya, rajin belajar. Jangan bolos. Itu adalah peluang penerapan Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menjadi modal penting dalam kehidupan global. Sehingga kalian 10.5 tahu modal apa yang dari Pancasila. Nilai apa yang dijadikan Pancasila untuk diterapkan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Pancasila sebagai kekuatan. Nah, jadi Pancasila itu dijadikan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Dari kelas 10.1 sampai 10.10. Ya, terus memberikan motivasi ya. Itu memberikan bahwa tidak boleh bolos. Ya. Itu juga meningkatkan keterampilan diri. Tapi lagi di era revolusi industri 4.0. Ya. Sekarang di mana laju perkembangan teknologi begitu cepat. Ya. Kenapa cepat? Perhatikan. Kadang informasi yang ada di luar negeri atau di daerah lain kalian pasti sudah tahu. Itu adalah wilayah negara bahkan dunia dengan mudah kita lipat. Kenapa lipat? Dengan media sosial. Ya. Gampang sekali, ya. Ya, Bu. Misalnya kalian berada di Jambi. Cukup terhubung dengan internet, baik melalui handphone, laptop, ataupun komputer, maka kalian dapat berkomunikasi dengan teman atau orang lain meskipun lokasi kalian berbeda. Nah, itu karena adanya kecanggihan teknologi. Di era media sosial, gampang sekali. Padahal kalian tinggal tidur-tidur saja tapi bisa menggapai informasi. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain, ya? Di negara-negara apapun yang terjadi, misalnya Rusia, ya, di negara Inggris, kita tahu. Itu tentu berbeda dengan era awal kemerdekaan, di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat agama. Ya, ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama, kepercayaan di Indonesia. Namun di tengah keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. Contohnya, lihat di slide-nya, itu adalah tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Karena kita beraneka macam budaya. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik, yang bermasalah, yang rusuh. Di Bali misalnya, yuk lihat tradisi genjot, memberikan makan kepada tetangga yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Ya, itu dianya. Tapi itu dengan media sosial kita bisa lihat. Itu adalah peluang. Tradisi bakar batu yang dilakukan untuk mencari solusi yang terjadi konflik. Jadi mereka bakar batu, ya. Berbagai tradisi dan kearifan lokal kan melalui teknologi informasi. Jadi kita aja tahu ya. Ya tradisi kita coba lihat anak-anak muda ya. LGBT, lesbi, ya. Sehingga apa? Itu yang bisa mempengaruhi hal-hal yang buruk. Yang tadinya hal baik berubah menjadi hal buruk. Cepat sangat masuk. Next, banyak yang kena narkoba, banyak yang sebagai pengedar, ya. Sehingga bagaimana pengaruh-pengaruh negatif ini sehingga bisa diminimalisirkan. Pancasila di era media sosial. Menurut data yang dirilis
oleh We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Wow, banyak ya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoax yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau disingkat dengan Kominfo hingga hoax, wih banyak banget ya, 1000 lebih. Ada berita-berita kebohongan di situ dan disinformasi terkait COVID-19 beredar di masyarakat. Ya, jadi pada saat COVID-19 2019, 2020, 2021 banyak informasi-informasi yang menghadapi. Sebagian besar responden, berarti pengguna dong, 44,19% yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian. Jadi tidak memiliki kecerdasan bagaimana mendeteksi berita itu benar atau bohong. Karena begitu banyak 44,9% yang setuju, yang like, yang datu sudah like, datu di-share-kan. Diseleksi kembali ya. Sebaran hoax, ujar kebencian, intoleransi dan radikalisme yang dilakukan melalui media massa. Ya, di sisi lain media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Inilah peluangnya. Inilah yang harus kalian jadikan tujuan pembelajaran. Peluang inilah yang kalian ambil nanti kerja kelompoknya, solusinya, alternatif solusi yang kalian ciptakan untuk memberikan penyebaran gagasan dan program yang baik. Nanti LKPD nanti Ibu berikan, kalian kerja kelompok, kalian memberikan solusi-solusi yang jitu, yang mantap, bagaimana menerapkan gagasan dan program yang baik, penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk misi dan pandemi, ini yang kedua materinya, tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus COVID-19. Ia tak hanya menyakiti satu negara, melainkan telah menjadi wabah dunia tanganan. Sekarang kelompok dulu, silakan buat kelompoknya, diatur meja-mejanya. Saya akan bagikan kelompok 1, Daniel, Dena, Dika, Firman, Maria, Alvito. Satu ya, gabung. Kelompok 4, Ribi, Asti, Dia, Ulita, Jihan, Padlan. Oke, ya sudah menyimak hasil video kasus tersebut. Ternyata ada yang memberikan informasi di media sosialnya sehingga ada yang mengalami kerugian. Sebuah ujaran kebencian yang diposting pada media sosial yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan masyarakat yang melihatnya, Bu. Oke, ada lagi? Apa ya Ayah? Silakan. Apa yang kamu simak dari video tadi? Kalau menurut dari kelompok kami, kelompok 2, dari video yang tadi itu adalah berita penangkapan seseorang yang melakukan ujaran kebencian yang diposting di media sosial yang bernama John Ruh Ginting. Dia diamankan ke Polda Metro Jaya karena melakukan ujaran kebencian berupa pengakuan sebagai anak dari pimpinan PKI. Oke, silakan. Oke, kelompok 3. Yo. Dari video tersebut saya melihat penangkapan seorang penyebaran ujaran kebencian atau berita hoax yang bisa menimbulkan
kerugian diri sendiri dan kerugian dari orang lain karena membuat berita palsu dan fakta yang tidak benar. Sekian dari saya. Oke, bagus. Untuk kelompok 5, untuk kelompok 4. Oke, silakan dibuka. Jadi solusi apa yang kalian berikan? Ya, solusi apa yang bisa kalian berikan? Kenapa ujar kebencian itu masih banyak? Ya, silakan. Jadi kalau solusi yang harus kita lakukan itu harus bagaimana? Oke, solusi yang kalian ambil adalah solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam media sosialnya. Jadi sudah ya teman kamu memberikan motivasi. Nah, bisa seperti itu. Kayak penyebaran kayak yang teman tadi motivasi gitu. Ya, oke ya. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Apakah sebelum kelompok kami memberikan solusinya terlebih dahulu, kasus ini harus kami ceritakan terlebih dahulu? Ya. Jadi ceritakan secara singkat ada di RKPD-nya itu. Nanti cari identifikasi masalahnya, baru nanti cari solusinya, alternatif solusinya, dan dituangkan di RKPD-nya ya. Kan? Izin bertanya, di situ Iya. kan ada bacaan menentukan akar permasalahan studi kasus. Jadi kita disuruh cari dulu apa awal permasalahannya, baru kita jabarkan. Iya, cari dulu akar permasalahannya apa. Kenapa sih ujar kebencian ini bisa ada di media sosial? Padahal sudah ada undang-undangnya. Ya, oke. Soalnya ini nah solusinya tuh kan ada buku tadi tuh. Dia karena rendahnya kesadaran dengan sendiri. Bahwa dia melakukan hujatan. Bisa juga itu karena dari pribadi dewe, ya dari dendam dari pribadi dewe. Iya, jadi kita tuh harus kayak ngasih tahu ke Degradasi moral. jadi kan orang ujar kebencian. Dia anak judulnya udah jadi sebelum. Nah, terus mengeluarkan tantangan penerapan Pancasila. Contohnya kayak permasalahan pribadi yang pribadi kayak selebgram, sindir-sindiran di media sosial kan itu tuh kayak ya fansnya tuh yang fanatik jadi orang tuh sebelum posting dia bakal bikin ada pelanggaran lalu posting ke media sosial juga biar bisa dilihat. Ada kawan Kalau kau udah menghujat kebencian, bakal bersatu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok sila kedua ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang masalah ujaran kebencian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arga Gita Putra selaku moderator. Di samping saya Saya Tiara, saya Asma Karenta, saya Rizka Febrianti, saya Anissa Rahmasari. langsung saja masuk. Materi kami dalam studi kasus ujaran kebencian ini adalah tentang berita yaitu John Doe Ginting menjadi penebar kebencian. Langsung saja masuk ke kegiatan kami. Yang pertama itu adalah orientasi. Apa alasan terjadinya masalah ini? Masalah ini terjadi Dalam era digital, peluang Pancasila yang dapat dilakukan kita sebagai pelajar adalah dengan bantuan teknologi informasi. Kita dapat dengan lebih mudah menyampaikan nilai-nilai Pancasila. selanjutnya menentukan penentuan solusi dari masalah.
Sama seperti tadi, bedanya ini adalah menentukan solusi. Semakin maraknya ujaran kebencian yang berada di media massa, padahal sudah ada undang-undang ITE dan juga sudah banyak ditindak sampai dijatuhi hukuman penjara. Solusi yang terbaik dari kelompok kami, yang pasti apabila mereka sudah tidak bisa menjalankan diri sendiri atau mungkin mereka sudah tidak bisa diberikan penyuluhan lagi, mungkin sudah sepantasnya mereka diberi sanksi berupa tindakan hukum seperti hukuman penjara. Jadi kalau di era sosial ini kan apa-apa tuh sudah serba canggih. Jadi dengan bantuan media dengan bantuan ilmu teknologi informasi kan, apalagi kita mungkin bisa membuka ruang belajar. Ruang belajarnya bisa dimanapun. Karena dengan bantuan dari media informasi teknologi tadi. Kemudian pendidikan dengan mencari informasi di internet. Dengan pendidikan dengan mencari informasi di internet ini ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, lakukan pencarian umum. Kemudian kami mencarinya dengan sebaik mungkin ya. Jadi setelah mencarinya dengan sebaik mungkin, kami akan melakukan mengolah informasi tersebut. Apakah informasi tersebut mengandung hoax atau mungkin tidak. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan yang mau diberikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Adapun pertanyaannya, saat ini banyak sekali kasus kontroversial yang hangat dibicarakan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Hal ini memungkinkan banyak terjadinya penyebaran hoaks atau penyebaran kebencian. Lalu, bagaimana cara meminimalisir dan menangkal adanya isu-isu yang memprovokasi atau berita bohong ini? Demikianlah pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja saya jawab. Untuk menghindari hal tersebut, kita pasti sudah harus punya kesadaran dari diri sendiri. Lalu kita juga harus, ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang masih berupa kabar angin, kita harus mencari dan menelaah lagi serta mengolah informasi tersebut. Apakah informasi tersebut benar, dan kita harus melakukan cek dan recheck sehingga kita benar-benar pasti terhadap informasi tersebut. Ketika kita merasa bahwa informasi tersebut valid, baru kita bisa menerima informasi tersebut. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon izin rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Nama saya Ribi Agustin selaku moderator, dan sebelah kiri saya Ulito Penyoka Degresia Purusagala. Saya Astin Ramadhani. Saya Jian Fadila. Saya Rian Gita. Saya Fadil Musigela. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan kegiatan orientasi nomor 1, rendahnya kesadaran diri dalam berbangsa dan bernegara, dan bentuk pelanggaran terhadap Pancasila, yaitu sila ketiga. Untuk mendapatkan popularitas dan perhatian dari publik. Menentukan alternatif solusi dari masalah. Nomor 1, semakin maraknya ujaran kebencian yang di media. Sebenarnya yang terjadi adalah kurangnya atau rendahnya kesadaran diri dalam berbangsa dan bernegara. Solusi dari kami adalah yaitu memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang mengenai dampak dari mengujar kebencian. Selanjutnya, sebaiknya Kominfo memberikan kebijakan yang lebih ketat bagi pengguna sosial media. Contohnya, memblokir akun seseorang yang melanggar kebijakan tersebut. Memberikan motivasi dan menyebarkan hal positif seperti penggalangan dana, bakti sosial kepada daerah yang membutuhkan, menjadi orang yang pandai memanfaatkan teknologi, dan tidak menjadi salah satu penyebar ujar kebencian. Dari kelompok kami, apakah ada kelompok kalian yang ingin menanyakan? Oke, silakan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Misalnya nih, kalau jika ada seseorang yang memberikan konten negatif, memberikan komentar negatif kepada konten sosial media, apakah hal tersebut termasuk ke dalam ujaran kebencian?
Berbagai komentar negatif yang memojokkan seorang artis di media sosial sebenarnya tidak bisa dikatakan ujaran kebencian. Akan tetapi, melalui dukungan analisis linguistik, suatu ujaran bisa dibuktikan kebenarannya merupakan ujaran kebencian yang memiliki dampak hukum. Pada rekan semua, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Anggaran terhadap Pancasila ini termasuk dalam sila kedua dan sila ketiga. Selanjutnya, menentukan akar permasalahan yang akan dibacakan oleh dalam sangka buruk terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Terus itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, kurangnya pendidikan, karakter, dan empati. Dan itu adalah akar permasalahan dari ujaran kebencian. Semakin maraknya ujaran kebencian yang ada di media sosial, padahal sudah ada undang-undang ITE dan juga sudah banyak ditindak sampai dijatuhi hukum penjara. Sebetulnya apa yang terjadi dan apa solusi yang terbaik dari kelompok kami? Adapun solusi dari kami adalah yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak serta tidak menggunakan media elektronik dengan bijak. Yang kedua, etika menggunakan media sosial dan memberikan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku undang-undang ITE. Yang kedua, di media sosial berdiskusi secara jauh, mendengarkan video drama di media sosial, menyebarkan motivasi dan semangat, memberikan informasi yang bermanfaat maupun mendidik, mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke negara lain, mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Semakin maraknya ujaran kebencian di media sosial, padahal sudah ada undang-undang IT dan juga sudah banyak ditindak sampai dijatuhi hukuman penjara. Sebetulnya apa yang terjadi dan apa solusi yang terbaik di kelompok Anda? Solusinya, edukasi dan solusi etika dalam media sosial dengan hukum yang berlaku. Dua, solusi dari kami adalah mendapatkan informasi, menyebarkan kebaikan, dan menyampaikan kemanusiaan. Menyendirikan dengan mencari informasi yang kami dapat adalah dari Google, artikel, dan juga berita, yaitu menemukan yang informasinya sudah ada. Nah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang masih kebingungan? Boleh ditanyakan supaya agar tidak menjadi beban pikiran. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pembentukan karakter yang sesuai pada sekolah dalam media sosial? Kami dari kelompok 5 izin menjawab bagaimana cara pembentukan karakter. Adapun pembentukan karakter bisa dimulai dari sejak dini, dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, kita bisa menerapkan kejujuran. Yang kedua, menerapkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang ketiga, memberikan rasa empati kepada orang lain. Apabila karakter sudah terbentuk, maka diri sendiri dan orang lain akan mendapatkan dampak positif dari hal tersebut. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sila ketiga. Di sini kami akan menyampaikan diskusi kami. Di sini akan dibacakan. Memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE. BKM Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar, yaitu dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat menyampaikan nilai Pancasila sedunia dengan mudah dan cepat. Sanksi yang tegas terhadap orang yang menyebarkan ujaran kebencian dan sosialisasi ke pedalaman, khususnya desa yang jarang dikunjungi atau terpencil, agar masyarakat di sana dapat info atau berita mengenai hukuman yang diberikan ke orang yang menyebarkan kebencian, seperti contoh memberikan berita hoax atau palsu. Peluang yang dilakukan yaitu dengan memberikan berita yang positif ke media sosial dengan tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Apalagi kita bisa belajar untuk memilih berita yang benar sesuai fakta dengan melihat media sosial yang sudah terpercaya dan terjamin beritanya.
penyelidikan dengan mencari informasi di internet, yaitu dengan majalah, YouTube, Google, dan artikel. Dan kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mendapat nilai yang terbaik dalam melakukan presentasinya adalah kelompok 2. Yang lebih aktifnya dapat nilainya adalah 4. Kesimpulan dari materi, ya, kesimpulan apa dalam proses pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang bisa kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan materi hari ini yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila, di mana berpancasila di era media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Ya, silakan. Untuk kesimpulan yang lain, Bu, untuk satu sisi kita bisa melihat media sosial itu dapat menjadi alat menyebarkan kebaikan, tetapi di sisi lain bisa untuk melakukan kejahatan juga, Bu, urusan sosial. Dan itu kuncinya untuk kita bermedia sosial yang baik, yaitu dengan mematuhi UU ITE dan menerapkan sesuai dengan nilai Pancasila. Oke. Mau ngetes pengetahuannya. Silakan keluarkan HP-nya. Kita dengan aplikasi Quizzes. Ibu akan memberikan linknya. Oke, sudah dapat linknya? Sudah. Oke, buat namanya sesuai dengan absen. Ya, sesuai dengan absen. Ya, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Kayaknya base. Sudah semua terjawab, ya? Sudah terisi di Quizzesnya. Udah ya? Ternyata kalian mendapat hampir semuanya mendapat nilai yang terbaik. Hanya 1 dan 2 saja orang yang dapat nilainya 65, ya. Yang dapat nilai 100 adalah kelompok Alpito. Kita refleksi apa yang kalian sudah dapatkan dalam proses pembelajaran ini, ya. Silakan siapa yang bisa melakukan refleksi. Refleksi yang sudah kami dapat dari pembelajaran hari ini, yang pertama dapat bekerja sama yang baik dengan teman, baik secara langsung maupun secara media sosial. Yang kedua, dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, contohnya dengan tidak menyebarkan berita hoax. Oke, thank you. Kita beri apa? Seperti hoax dan ujaran kebencian itu harus diseleksi terlebih dahulu supaya nantinya tidak terjadi saling menfitnah di media sosial. Jadi untuk minggu depan itu kita materinya adalah unit keempat tentang proyek gotong royong kewarganegaraan. Jadi bagaimana kita hidup bergotong royong diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dia berteman, baik itu antar kelas yang lainnya, ya. Senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Jadi kemudian selanjutnya dalam proses pembelajaran kalian harus selalu tersenyum sehingga dunia ini indah, baik itu di media sosialnya, ya. Oke, untuk mengakhiri kita harus dengan doa. Jadi yang nilainya 100 tadi siapa ya? Alpito. Jadi Alpito yang memimpin doa, ya. Semua siap untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Hati-hati dalam melaksanakan media sosial.
Oke, kita jumpa untuk depan.